Oke, apa suara saya sudah terdengar? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BC semua. Oke, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Mas Dedi ya, ini adalah Tech Talk pertama kita di 2026 setelah kick off. Mungkin saya akan refresh sedikit apa yang minggu lalu kita bahas, yaitu kita ada lima fokus di tahun 2026 ini, yaitu percepatan pengembangan dan integrasi sistem informasi, kemudian ada pengawalan desain dan implementasi disaster recovery center, kemudian pengawalan kebijakan teknologi informasi, kemudian ada pengawalan keamanan data dan sistem, dan juga ada pengawalan integrasi data dan atau informasi bersama dengan BPM. Oke, pada materi Tech Talk pada minggu pertama ini di tahun 2026, saya coba akan fokus ke salah satu frasa kunci yang ada di 2026, yaitu pengawalan desain dan implementasi disaster recovery center. Tetapi di sini saya coba angkat ke abstraksi yang lebih umum lagi, yaitu terkait dengan business continuity plan. Oke, jadi eh, topik utama atau tema utama di TikTok pagi hari ini adalah Resilience Beyond the Crisis. A deep dive into business continuity plan. Perkenalkan, nama saya Alvandia. Saya dari tim Enterprise Architect. Kita pada sesi pagi ini kita akan bahas mengenai apa itu business continuity plan. Jadi di apa namanya di zaman sekarang, di era yang sekarang ya, kayak ketahanan itu bukan hanya jadi opsi, itu adalah sebuah kebutuhan. Gangguan atau disruption itu bukan bukan lagi dengan konteks terjadi atau apa namanya iya atau enggak, bukan kayak konteks kayak apa namanya terjadi atau enggak sih gitu. Pak, tapi kita coba ngangkat konteksnya tuh kapan sih disruption itu akan terjadi. Jadi kita coba meningkatkan awareness kita. Oke, oke, mungkin beberapa ada yang mengalami insiden-insiden ini sebelumnya, yaitu 2010 ada letusan Gunung Merapi yang sangat besar ya, yang besar yang apa namanya konteksnya itu di UII itu sampai diliburkan perkuliahannya dan eh kalau nggak salah di ini tolong koreksi ya teman-teman kalau misalnya soalnya pas di 2010 itu aku belum masuk di UI, aku belum mulai kuliah. Jadi di UI itu kalau nggak salah sempat jadi eh, tempat buat pengungsian di apa namanya kampusnya gitu loh. Dan semua semua perkuliahan itu diliburkan perkuliahannya. Jadi memang eh, karena bencananya sebegitu parahnya, eh, sampai dampaknya tuh kampusnya diliburin gitu loh. Eh, Kemudian di tempatnya digunakan buat pengungsian gitu. Oke, terus coba kita lihat lagi di peristiwa-peristiwa yang lainnya. Jadi di tahun 2026 itu ada gempa bumi di DIY dan Jateng yang dampaknya ini sampai kalau terutama di kampus ya itu ada beberapa kerusakan gedung, sampai ada traumatik juga. Kemudian kalau kita melihat dari sudut pandang BCP itu adalah bagaimana kita perlu nih adanya apa namanya mekanisme untuk evakuasi mandiri, perlu awareness terkait dengan bangunan yang tahan gempa, terutama pada tempat-tempat yang memang apa ya tempat-tempat yang memang kritikal. Contohnya kayak misalnya di data center kita. Kemudian tadi di 2010 ada erupsi besar Merapi. Kampus tutup selama sebulan karena abu vulkanik. Kampus menjadi posko pengungsian. Nah, eh impact-nya gitu kan. Dalam sebulan itu gimana nih terusan apa namanya aktivitas utama di kampus kita, terutama di perkuliahan gitu loh. Udah ada belum sih awareness ke situ gitu loh? Apakah oh ya udah nih kampus tutup sebulan kita nggak ada aktivitas sama sekali misalnya kayak gitu. Kemudian ada di 2020 kita ada pandemi COVID, kita ada pembatasan akses kantor. Kemudian oh berarti secara darurat kita perlu nih apa namanya
gimana prosedur dari UEFA misalnya kayak gitu. Kemudian di 2021 ada kebakaran di apa namanya bisnis ekonomika di Concat gitu kan. Berarti urgensinya oh kita perlu nih ada sistem pemadaman api otomatis dan backup dokumen fisik ke digital misalnya kayak gitu karena kan kebakaran. Kemudian di 2024 sorry di 2025 harusnya itu ada ancaman cyber yang efek selanjutnya adalah eh, ada apa ya ada kemungkinan serangan-serangan yang terjadi di kampus kita. Kemudian follow up-nya adalah salah satunya adalah pembentukan tim dari keamanan. Nah, eh di sini saya pengen coba meningkatkan awareness kita terkait dengan apa ya bencana atau gangguan yang terjadi terutama ada di kampus kita. Jadi eh, poinnya gini, ketika ketika ada disruption, ketika ada bencana seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan seperti itu? Eh, Terus kalau apa misalnya ada Merapi nih gitu kan. Terus gimana nih apa namanya proses bisnis utama kita atau misalnya aktivitas utama kita, misalnya pembelajaran, kemudian ketika itu ada di fase-fase khusus seperti itu. Jadi jangan sampai terus habis itu kita nggak siap nih, kita nggak siap ketika ada bencana. Oh panik nih semua gitu kan. Habis itu pada bingung. Terus gimana nih perkuliahan, gimana nih misalnya penilaian, gimana nih misalnya ada event wisuda kayak gitu-gitu. Harapan saya kita bisa lebih aware terkait dengan hal itu. Oke, kita mulai dari yang disruption dulu ya. Jadi mungkin yang dibahas dari disruption itu nggak cuman terkait dengan eh, bencana alam gitu loh. Jadi konteks disruption di sini itu banyak jenisnya, banyak kategorinya. Jadi disruption tuh nggak cuman kayak, oh kalau misalnya ada gempa nih disruption, kalau misalnya ada gunung meletus itu disruption. Jadi kalau di sini kita ada kebagi jadi beberapa beberapa kategori gitu. Yang pertama ada physical disruption. Itu bener-bener yang apa ya, yang fisik, yang apa namanya, kayak tadi misalnya ada cuaca buruk, ada gempa bumi, ada kebakaran, banjir, terus habis itu eh, vulkanik kalau misalnya kita ngelihat di konteks di UAE gitu. Karena memang posisinya yang memang berada di eh, berdekatan dengan Merapi gitu. Kemudian yang kedua ada societal disruption, yaitu gangguan yang dia itu terkait dengan eh, sosial, apa namanya aktivitas sosial. Misalnya ada demonstrasi, ada kerusuhan, ada juga politik instability. Ini contohnya kayak misalnya pas demo kemarin nih. Kalau pas demo kemarin, misalnya kampus kita itu misalnya berada di pusat kota yang memang itu terdampak oleh efek demonstrasi misalnya, itu berarti otomatis misalnya sampai kampus kita itu nggak bisa dapat akses karena memang ditutup, dikelirkan zonanya untuk demo, misalnya kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk disruption. Selanjutnya adalah technological disruption. Ini adalah terkait dengan apa ya, yang gangguan yang fokus kepada teknologi yaitu cyber tech, kemudian ada server kegagalan server, ada data corruption, itu juga disebut sebagai disruption. Jadi nggak hanya terkait dengan bencana alam saja kayak gitu. Kemudian ada human related disruption. Contohnya kemarin pandemi yang ngerubah semua workflow kita, ngerubah semua habit kita di kantor gitu. Yang sebelumnya on office semua jadi WFH kayak gitu. Kemudian ada supply chain disruption. Misalnya ada terkait dengan vendor failure, habis itu full shortage gitu. Tapi yang untuk yang nomor 5 ini kemungkinan tidak apa ya. Kalau kita ngomong di konteks di universitas mungkin uh, relatednya agak berbeda. Nah, kalau misalnya kita ngomongin di konteks universitas mungkin lebih relate-nya ini ya, ada cyber tech, ada tadi natural physical disaster, ada sistem failure yang membuat misalnya nih ketika lagi KRS atau misalnya ketika karo di sini ras ya atau ketika lagi masa-masa akhir di pendaftaran PMB yang biasanya trafficnya naik tuh terus tiba-tiba sistemnya failure itu juga kehitungnya disruption risknya gede kalau di kita. Kemudian efek lainnya adalah reputational damage, reputasi kita bisa
bisa berkurang. Mungkin nanti kalau misalnya di era sekarang bakal di up ke media kayak gitu. Misalnya kayak ada berita nih, oh ternyata apa namanya UI terjadi eh, error pada apa namanya pendaftaran PMB misalnya kayak gitu. Itu apa ya? Itu efek lainnya dari disruption itu. Jadi apa ya? Dampaknya itu banyak. Kalau misalnya eh, dari satu hal aja sebenarnya dampaknya bisa ke yang lainnya. Nah, ketika ketika kita nggak punya BCP, itu tuh eh, efeknya itu bisa sampai operational confusion. Jadi habis ada kejadian, misalnya sistem down, kira-kira gimana nih gitu kan? Sistem down yang dari IT nyari sebabnya apa, tapi yang lagi running proses bisnis kita harus gimana gitu loh. Apakah kita harus diem aja gitu? Apakah kita harus nunggu IT-nya recover gitu, terus kita bilang oh ini IT-nya lagi bermasalah. Tapi kan kita juga nggak tahu nih itu berapa lama gitu kan. Apakah ketika memang memang di era sekarang kita bergantung bergantung sekali dengan sistem, dengan IT. Tapi apakah terus kalau misalnya IT-nya nanti down dengan waktu yang cukup lama, apakah kita memang nggak bisa bekerja sama sekali? Itu yang menjadi concern ya. Kemudian ada poor decision making, ada longer downtime ketika nanti kita nggak ada prosedur, ketika ada bencana, ketika ada disruption, kita harus kayak gimana? Kita bingung kayak gitu. Kemudian compounding financial loss, kemudian potensial legal penalty juga ketika memang disruption itu berefek. Contohnya kayak misalnya kayak serangan cyber sampai ke kehilangan data. Nah, jadi sebenarnya apa sih BCP itu atau business continuity itu adalah ketahanan dari sebuah organisasi untuk apa ya menerima disrupsi, menerima disruption, gangguan, bencana, kalau misalnya kita lihat ke konteks besarnya, tetapi tetap bisa menjaga sebuah proses bisnis atau sebuah fungsi utama organisasi pada level yang sudah kita tentukan gitu. Dan juga kita dapat recover, kita dapat kembali ke apa namanya ke fungsi yang utama dalam waktu yang memang sudah kita rencanakan. Jadi kita dapat reaktif, kita dapat apa namanya kita dapat memaintain atau kita dapat memprediksi, bukan memprediksi, kayak kita dapat mengelola sebuah resiko itu, sebuah bencana itu dengan lebih baik seperti itu. Nah, jadi BCP itu, the kapabilitas itu tuh tidak hanya nanti akan dimiliki oleh satu departemen aja. Jadi nggak bisa tuh masalah di business continuity itu hanya berlaku di satu departemen di IT saja gitu loh. Itu tuh apa ya? Itu tuh sebuah strategi yang memang dari sisi operasional, dari sisi teknologi itu tuh harus punya komitmen di situ gitu loh. Atau juga kita bisa melihat BCP dari sebuah dokumentasi set dari prosedur untuk bisa merespon, terus nge-recover dan juga melanjutkan operasi ketika nanti terjadi sebuah disrupsi kayak gitu. Oke, mungkin ini aku agak lebih persingkat aja. Jadi BCP itu terkait dengan analisis, strategic development, plan, testing, training, sama maintenance. Dia nggak hanya terkait dengan aktivitas IT saja, nggak hanya terkait dengan backup, nggak terkait dengan dokumen yang statis. Statis itu berarti nggak ada update ya, maksudnya kayak gitu. Jadi ini lebih lebih fluid, lebih perlu update terkait dengan BCP itu. Kemudian saya coba jelasin gimana histori dari BCP itu. Jadi BCP itu tuh atau Business Continuity Plan itu nggak hanya uh, kayak apa ya tiba-tiba udah sampai ke yang sekarang gitu. Jadi fase pertama itu tuh memang dimulai dari terkait dengan kegagalan IT. Kemudian di fase yang kedua itu kita udah lebih ngelihat terkait dengan bisnis prosesnya. Jadi nggak hanya ke IT. Nah, di fase yang ketiga di 2015 sampai sekarang itu kita bisa lebih adaptif dalam apa namanya mengelola dari disruption tersebut kayak gitu. Kita udah terkait dengan integrasi dari cybersecurity juga, kemudian cloud computing, operational resilience, dan framework dan lain sebagainya. Kita jadi BCP itu sudah berevolusi dari IT recovery
kemudian ke enterprise continuity, sampai ke resilience engineering. Nah, di sini saya karena memang ini sangat berkaitan ya terkait dengan BCP dan juga terkait dengan DRP. Jadi saya coba jelaskan perbedaan, bukan perbedaan sih, kayak definisi sebenarnya dari BCP dan juga dari DRP. Kalau dari BCP itu dia skupnya lebih luas. Kita fokusnya ke seluruh proses dari sebuah perusahaan, apa namanya, perusahaan atau universitas. Kita terkait dengan bagaimana orang itu akan melakukan pekerjaannya, bagaimana terkait dengan prosesnya. Jadi analoginya kayak bagaimana menjaga universitas itu berjalan dan semua layanannya tersedia gitu. Tapi nanti konteksnya kita juga nggak akan ngehit semua layanannya. Nah, kalau di RP itu lebih fokus terkait dengan teknologi dan IT sistemnya. Jadi gimana terkait dengan server failover, terkait dengan restorasi data. Jadi fokusnya di DRP itu bagaimana kita nge-handle terkait dengan network infrastrukturnya. Seperti itu. Jadi DRP itu adalah salah satu bagian kunci dari BGP. Tetapi kalau misalnya nggak ada BGP, itu juga DRP itu tidak bisa maksimal. Karena oke, misalnya ada kejadian suatu disruption gitu ya di IT DRP-nya udah settle nih, kita udah tahu bagaimana kita nge-manage failover-nya kayak gitu-gitu, tapi sebenarnya people-nya sendiri tuh nggak siap kayak gitu. Misalnya people-nya juga bingung nih, oh ternyata pas ketika ada disruption eh, kita harus gimana dulu nih, karena kan kita kita nggak ada waktu yang memang diperlukan ketika memang ada kejadian, kemudian ada kerusakan, kemudian IT-nya itu down, terus habis itu kita balik ke misalnya kita pakai DRC, kemudian sampai proses itu normal lagi, ada time gap itu gitu loh. Jangan sampai di time gap itu prosesnya sendiri itu berhenti atau sampai kita nggak tahu responnya kita harus kayak gimana. Itulah pentingnya dari BGP. Nah, di BGP sendiri kita ada uh, beberapa knowledge, beberapa metrik yang perlu kita ketahui. Yaitu adalah RPO yang pertama, Recovery Point Objective. Jadi seberapa lama kita bisa kehilangan data. Batas toleransi kita kehilangan data itu berapa lama sih gitu. Kemudian ada RTO, Recovery Time Objective, itu adalah seberapa cepat kita bisa kembali. Misalnya kita ambil konteks di tempat kita yang di main kampus mati gitu, di sini mati. Kemudian kita punya DRC di CD gitu loh. Seberapa lama waktu dari di sini DC mati, kemudian kita pindah ke DRC yang ada di CD kayak gitu. Itu adalah uh, analogi dari RTO. Kemudian ada MTPD, Maximum Tolerable Period of Disruption. Seberapa lama batas waktu maksimal dari disrupsi itu bisa kita tolerir kayak gitu. Jadi misalnya nih, oh ada kejadian misalnya kebakaran di DC utama kayak gitu. Oh, berarti kan beberapa proses kan jelas mati ya, karena memang apa namanya di sini itu nggak bisa diakses gitu kan. Kita harus pindah ke DRC. Tapi berapa lama waktu yang ditolerir? Misalnya, oh ini lagi masa KRS nih, terus di si utama apa namanya mati kayak gitu kan. Oh, dari proses bisnis kita cuman bisa apa namanya ngetolerir misalnya cuma oh harapannya sih maksimal 2 hari atau 3 hari itu eh, udah bisa recover. Jadi MTBT itu adalah seberapa lama eh, apa namanya kita bisa bertahan sampai dampak yang lebih lanjut itu akan terjadi. Misalnya, oh kalau misalnya udah 3 hari sistem itu nggak apa namanya nggak balik gitu, berarti nanti efeknya udah sampai kesebar ke media-media nih bahwa oh IT di UI kira sampai 3 hari terkait dengan pembayaran ras tidak bisa diakses kayak gitu misalnya. Itu yang dimaksud dari MTPD. MTPD. Jadi seberapa lama waktu dari bisnis itu dapat bertahan uh, sampai ke nanti ada efek yang memang lebih jangka panjang. Kayak gitu. Kemudian di sini ada
sorry ketutupan. Beberapa common failure ya dari eh, kegagalan dari continuity, yaitu adalah kita memang nggak siap gitu kan. Kita nggak pernah ngerasa ada bencana nih, jadi kita juga nggak perlu nih ada kesiapan kayak gitu. Kayak kurangnya awareness kayak gitu. Kemudian ada unrealistic RTO dan RPO. Jadi, oh, kita pengennya cepet nih. Kalau sistem mati di sini, kita harus bisa balik ke DRC di cepat gitu loh. Padahal dari infrastruktur kita juga nggak didukung dengan misalnya apa ya, dengan anggaran yang bisa keep up dengan waktu yang cepat itu. Padahal, tapi dari sisi bisnis kita, oh, kita nggak boleh ada downtime sampai 2 hari atau 3 hari nih. Kalau misalnya sistem mati yang ada di DC utama mati gitu kan, dari bisnis gitu kan, dari akademik kita nggak mau ada sampai sehari itu sistem nggak bisa diakses gitu. Tapi eh, realistis nggak sih itu dengan apa namanya kondisi dan eh, di saat ini. Jadi memang perlu ada apa ya, diskusi dan kompromi terkait sama harapan yang ada di sisi bisnis sama realitasnya ada di sisi IT. Kemudian kita coba ngelihat life cycle dari BGP itu kira-kira gimana gitu ya. Jadi kita ketika ngomongin BCP atau Business Continuity Plan itu kita ada life cycle yang memang dilakukan, yaitu yang pertama adalah analisis. Jadi kita perlu melakukan analisis terkait dengan BIA dan risk assessment. Apa itu BIA dan risk assessment nanti akan coba saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada strategi desain, kemudian ada implementation, ada testing and exercise, dan juga ada maintenance dan review. Oke, kita coba ke satu. Jadi BIA itu adalah Business Impact Analysis. Jadi kita apa namanya perlu untuk melakukan analisis kapabilitas utama dari bisnis kita itu apa, dari universitas itu apa, dan nanti kita perlu untuk memprioritaskannya. Jadi kita perlu analisis dulu nih, kira-kira kapabilitas utama dari perusahaan. Kalau kita ngomong universitas itu apa, kemudian kita perlu untuk nge determinan apa ya, menentukan impact-nya ketika nanti ada suatu apa namanya suatu bencana itu yang paling besar apa. Simpelnya itu. Kemudian yang kedua ada risk assessment terkait dengan resiko. Kita juga nanti akan melihat resiko. Jadi misalnya bisa impact analisisnya itu yang pertama, oh, sistem dari perkuliahan. Kemudian kita juga perlu melihat dari risk assessment-nya. Resiko yang paling besar itu yang kemungkinan terjadi pada bisnis utama kita, yaitu misalnya perkuliahan itu apa sih gitu kan. Nah, nanti kita juga akan perlu lihat scoringnya terkait dengan probability dan juga impact-nya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana strategi dari development-nya. Jadi gimana desain respon yang perlu dilakukan terkait dengan ketika nanti di kapabilitas utama bisnis itu terjadi sebuah disruption kayak gitu. Kemudian kita perlu untuk membuat prosedur dari yang sudah diprioritaskan tadi dengan dampak yang memang tinggi dan juga resiko yang memang tinggi. Kemudian kita perlu membuat beberapa planning. Jadi kita pisah jadi 3 planning. Incident Response Plan, Disaster Recovery Plan, sama Business Recovery Plan. Kalau Incident Response Plan itu adalah kayak immediate action atau bisa disebut kayak, oh, ketika ada terjadi disruption, hal yang harus kita lakukan pertama tuh kira-kira apa sih gitu loh. Yang memang awal-awal krusial, itu nanti kita perlu definisikan di awal. Kemudian dari disaster recovery plan dari sisi IT, kita perlu prosedur seperti apa sih gitu kan. Kemudian yang ketiga dari sisi business recovery plan. Jadi dari ketika ada disruption yang perlu kita lakukan pertama apa, kemudian IT-nya harusnya gimana, terus juga bisnisnya harusnya kayak gimana. Jadi ketiga komponen itu harus terdefinisi di awal, harus memang bisa kita sudah kelola di awal. Kita udah tahu nih ketika ada kejadian ini nanti kita harus kayak gini dari sisi kritikalnya, kemudian IT-nya harus kayak gini, bisnisnya harus kayak gini gitu. Misalnya nanti ada kejadian misalnya gangguan pada sistem di CBT misalnya kayak gitu. Oh, berarti dari IT-nya harus ngecek uh,
apa namanya errornya gimana dengan prosedur yang jelas. Kemudian dari bisnisnya ketika memang ada gangguan pas lagi tes itu harus kayak gimana gitu. Ataukah nunggu dulu selama 10 menit atau setengah jam ketika memang itu nggak recover nanti diganti ke paper base atau kayak gimana. Itu perlu apa ya? Perlu untuk dikelola kayak gitu. Hal-hal seperti itu gitu loh. Jangan sampai pas kejadian bingung nih kita harus kayak gimana sih kayak gitu. Kemudian kita perlu juga melakukan testing dan drills. Jadi di sini untuk pengetesan dari BCP itu ada 3 metode. Ada tabletop exercise, ada parallel test, ada full interruption test. Yang pertama terkait dengan tabletop exercise, yaitu kita sudah punya list nih apa namanya proses bisnis yang paling krusial yang mana, resikonya apa, terus habis itu prosedurnya gimana. Nah, kita jadi kalau yang tabletop tuh kita berkumpul dari misalnya terkait dengan masing-masing aktor yang sudah ditentukan, misalnya ada dari eh, pimpinan di unit IT, kemudian ada dari operasi, ada dari intro, kemudian ada dari A misalnya. Nanti kita coba melakukan simulasi. Tapi ini skopnya diskusi. Ketika nanti kejadian, oh kejadian jam segini misalnya, simulasi kejadian jam segini kita harus ngapain nih? Setelah itu kita harus ngapain nih? Nah itu untuk memastikan apakah memang prosedur yang sudah kita buat itu berhasil atau tidak kayak gitu. Yang kedua ada parallel test, yaitu dari mencoba di recovery system tapi tidak mengganggu live-nya. Jadi kayak kita kita coba pakai apa ya? Jadi yang live itu tetap berjalan. Kita coba pakai apa namanya resource yang lain kayak gitu. Atau full interruption test. Jadi memang di sini nih eh, apa ya? Dia lebih 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 real lagi. Jadi misalnya nih, oh kita mau testing di RC di Tiro dengan mematikan di DC di apa namanya di utama di kampus terpadu. Jadi kita coba tes gimana sih apa namanya prosedur, gimana sih real prosedurnya. Ketika memang di utama kita matikan, terus kita coba pindah ke disaster recovery yang ada di Ciditiro. Jadi kita benar-benar move data center kita kayak gitu. Itu adalah full interruption test gitu loh. Kenapa kenapa perlu ada testing? Karena itu planning yang apa namanya yang baik adalah memang planning yang memang itu sudah dilakukan pengetesan gitu loh. Dan ketika nanti ada feedback ketika oh ternyata kita ngebuat timeline dalam waktu eh misalnya 2 jam kita bisa kembali lagi di apa namanya sistem live tuh. Dalam bayangan kita tuh oh bisa nih gitu kan. Tapi pas dites nanti ternyata lebih dari itu. Jadi testing itu sangat diperlukan untuk bisa ngecover hal tersebut. Oh ternyata nggak possible kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada maintenance. Kita perlu ada regular audit, kita perlu ada awareness karena yang memang melakukan ini nggak cuma dari sisi IT, perlu dari kepala unit masing-masing. Terus juga kita perlu ada post incident review ketika memang ada kejadian disruption, kita sudah melakukan BCP sesuai dengan prosedurnya, prosedur BCP terkait dengan insiden apa. Tapi setelah itu kita juga perlu perlu adanya feedback review nih, kayak gitu. Kemudian di sini ada terkait dengan crisis management team people. Jadi memang ada nanti perlu ada tim yang memang apa ya berkewenangan terkait dengan BCP ini. Ada dari crisis commander, ada communication flow-nya nanti gimana, dan juga staff well-being-nya seperti apa. Kemudian dari sisi EA, gimana sih EA melihat dari BCP itu? Jadi kita akan melakukan mapping keterhubungan relasi antara dari sisi people-nya seperti apa, prosesnya seperti apa, aplikasi yang memang mendukung itu apa, dan bagaimana infrastrukturnya. Jadi sebenarnya dari di sini nih EA lebih ke orkestrasi ke 4 elemen ini. Kemudian dari konteks BCP ini tidak hanya berlaku di sisi IT. Jadi kita perlu untuk berkomunikasi dengan kepala unit dari masing-masing unit yang ada di UII, kemudian dari IT-nya kita sendiri, dan dari kita perlu mengorkestrasi bagaimana praktek
apa namanya pembuatan dari BCP ini. eh jadi harapannya kita dapat meningkatkan awareness kita di semua terkait dengan business continuity karena nanti ketika kita muncul dari ITDR pun, ketika memang dari yang lainnya itu tidak siap terkait dengan business continuity planning, itu juga tidak akan maksimal. Kemudian langkuman dari presentasi ini adalah jadi BCP itu adalah proyek yang berkelanjutan atau hal yang berkelanjutan. Dia yang kita nggak bisa nih ngeset, oh ketika ada insiden Merapi, prosedurnya kayak gini-gini. Tapi yaudah kayak gitu aja gitu. Nanti 5 tahun, 10 tahun kita nggak ngerevisi lagi, kita nggak coba melakukan evaluasi lagi. Itu juga tidak akan relevan juga BCP yang sudah kita kita bangun gitu. Kemudian untuk ketahanan yang memang apa ya, yang memang resilience gitu kan, ketahanan yang memang benar-benar itu kita perlu memang awareness terkait dengan business continuity itu ke masing-masing unit bahkan sampai ke masing-masing staff ketika memang terjadi ada kejadian kayak gitu loh. Jadi kita harus siap untuk di worst skenario-nya untuk bisa mengelola sebuah disrupsi itu. Oke, harapannya kita bisa lebih resilient universitas kita terhadap disrupsi yang ada, terhadap kemungkinan bencana yang ada, dan kita bisa mengelola disruption itu menjadi sebuah apa ya level yang lebih bisa acceptable kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.